Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan walaupun di tatap maya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita yang tidak henti-hentinya. Walaupun dalam kondisi yang terbatas ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri kita. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MI Al-Islamiyah, Ibu Yayah Hoiriyah, SPD, MPDI, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada host atau pembawa acara atas kesediaan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Guru kelas 2A, B, dan C. Yang terhormat pula seluruh Dewan Guru kelas 4A, B, dan C yang Ibu banggakan, dan juga kepada seluruh orang tua siswa dari kelas 2A, B, C, dan 4A, B, C yang saya hormati, yang saya banggakan. Marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberkahi dengan umur yang panjang, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual. Salawat dan salam pun selalu tercurah teruntuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan oleh seluruh orang tua siswa dalam mengapresiasi, dalam menindaklanjuti, dalam menanggapi undangan dari pihak sekolah, yaitu acara sosialisasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi, atau kita singkat menjadi PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa Bapak dan Ibu di sini saya undang? Kenapa Bapak dan Ibu di sini saya undang? Karena kami selaku pemangku kepentingan pendidikan diamanatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan
untuk menyampaikan kembali agar seluruh masyarakat, khususnya di sini mungkin orang tua, seluruh orang tua siswa MI Al-Islamiyah mengetahui edaran yang disampaikan baik oleh atasan kita berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, maupun edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi semuanya itu yang disebut dengan SK bersama 4 menteri itu, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan, semuanya itu bergabung untuk memikirkan tentang pembelajaran atau untuk memikirkan pendidikan di masa pandemi ini akan seperti apa. Karena sebagaimana yang telah kita alami, telah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran hampir 1,5 tahun ke belakang, hampir 2 tahun kita mengalami pembelajaran daring. Nah, apa pembelajaran daring itu? Bagaimana hasilnya? Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kepada seluruh orang tua melalui jaringan internet. Dan siswa pun atau dibimbing dengan orang tua itu belajarnya di rumah. Sehingga pembelajaran pun menjadi pembelajaran dari rumah, bukan dari sekolah. Nah, itu yang disebut kita dengan pembelajaran daring. Nah, bagaimana hasilnya Bapak dan Ibu? Subhanallah ya, Masya Allah sekali. Ternyata semua sudah mensurvei. Itu surveinya hasil dari wawancara kami, pihak guru-guru dengan pemerintah, ternyata hanya 15%. Bapak Ibu, ketercapaian dari daring itu hanya 15%. Nah, itu sangat sedih sekali kami semua. Begitu juga dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama bagian pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Mereka sangat sedih sekali. Karena apa? Ternyata pendidikan di Indonesia melalui daring ini belum bisa dipahami oleh semua. Dari berbagai belah pihak belum menguasai IT-nya. Alhamdulillah kalau kita, subhanallah, saya ucapkan jazakallahu khairan katsirun kepada seluruh yang hadir di sini. Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat, yang bisa mengaplikasikan dirinya, yang bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Karena sebagaimana kita tahu, mohon maaf di sini bukan saya mau menggurui Bapak dan Ibu semua, tapi saya ingin mengingatkan kembali. Ketika mari kita lihat ke belakang bahwa zaman Nabi Muhammad pun beliau pernah mengatakan kepada salah satu sahabatnya bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, begitu juga dengan saat ini, saat pandemi. Mungkin kita semua harus memberi pelajaran kepada putra-putri kita, mungkin orang tua di rumah, dan kami di sekolah harus menyampaikannya sesuai dengan zamannya sekarang, saat ini. Yaitu zaman di mana dunia digitalisasi telah merambah kepada dunia pendidikan. Jadi mohon maaf sekali, dunia pendidikan pun sudah harus menggunakan IT. Tidak hanya di guru saja, siswa, orang tua harus paham di sini. Karena kalau tidak begitu, Bapak Ibu, mungkin kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan sekali, Bapak dan Ibu, ya. Di sini kita dipaksa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendatangkan pandemi kepada kita umat manusia itu dengan suatu pelajarannya.
yaitu bahwa kita itu belajar sabar. Kita belajar dari putra-putri kita. Karena mungkin di sini saya pribadi, karena saya terlahir dari angkatan 60-an, jadi dunia digital tidak begitu pekat di pola pikir saya dalam aplikasi ke tubuh kita juga kurang. Sementara anak-anak sekarang kelahiran dari 80 ke sini itu sudah aplikatif. Memang Allah Subhanahu wa taala membentuknya seperti itu. Mungkin kita saksikan bersama ketika anak-anak sekarang yang usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah sudah bisa mereka memegang HP dan mengoperasikannya. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi si tangannya itu sudah piawai. Beda dengan saya, ya. Kalau saya masih dicolok-colok itu apa pegang HP. Nah, karena apa badan kita itu sudah diposturnya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus mendidik putra-putri kita sesuai dengan zamannya. Ketika kita tidak sesuai dengan hal itu, maka kita akan terpuruk, maka kita akan tertinggal. Nah, Bapak dan Ibu, yang seperti yang barusan saya paparkan itu, saya ingin mengingatkan saja. Mari kita bersama-sama mengingat kembali pengalaman dari para Rasulullah, bahwa pembelajaran itu tidak hanya dari orang tua kita saja. Dari anak pun, istilahnya dari telur pun, asalkan itu untuk kemajuan, insya Allah itu akan bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, di sini sebagai awalan mungkin saya ingin menyampaikan kenapa kami, pihak guru, pihak sekolah, harus mensosialisasikan PTM atau pembelajaran tatap muka. Nih, di sini juga kemarin Bapak dan Ibu sudah kenal dengan nama BDR, ya. Apa Bapak dan Ibu masih ingat BDR itu singkatannya? Masih ingat? Iya, bagus. Belajar dari rumah. Iya. Sekarang diperkenalkan lagi dengan kosakata kita ini bertambah. Ada satu lagi yaitu PTMT. PTMT, P pembelajaran, T tatap, M muka, T-nya lagi terbatas. Jadi siswa sekarang boleh masuk sekolah tapi tidak menyeluruh atau terbatas. Terbatas dalam hal apa? Nah, nanti kita akan cari tahu apa itu yang disebut dengan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya menyampaikannya juga tidak asal-asalan, tidak si Ibu mah gimana ya, pembelajaran mau tatap muka dari dulu tatap muka, akhirnya nggak jadi. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, mungkin di sini pihak sekolah, insya Allah kami semua berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kriteria dari pemenuhan yang harus kami penuhi dalam pelaksanaan belajar tatap muka di masa pandemi ini seperti apa. Kami sudah berusaha, bahkan seluruh Portus, perwakilan dari seluruh orang tua itu sudah menuangkan pikirannya, tenaganya, sampai dengan materinya. Subhanallah sekali, saya berucap syukur kepada Allah bahwa alhamdulillah seluruh orang tua siswa MIA Islamiyah begitu sangat antusias dan begitu paham bagaimana pentingnya pendidikan untuk putra-putri kita. Masya Allah, ini suatu hal yang sangat saya tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata Bapak dan Ibu. Saya harus seperti apa? Saya hanya bisa berucap kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mudah-mudahan ya Allah, apa yang telah disampaikan oleh seluruh para orang tua siswa itu, Engkau dapat membalasnya dengan
harapan engkau dapat membalasnya dengan imbalan agar putra-putrinya menjadi anak yang soleh atau soleha dan dikabulkan seluruh cita-cita dari masing-masing keluarganya. Amin ya robbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa membalas seluruh kerja keras dari seluruh orang tua. Hanya bisa berucap jazakallahu khairan kasiron. Allah lah yang insya Allah akan membalas kepada seluruhnya. Kami pihak guru, subhanallah, sampai kadang menitikkan air mata. Kerinduan kami kepada siswa-siswa kami. Mungkin kerinduan putra-putri, ibu dan bapak juga terhadap teman-temannya, terhadap kami, guru-gurunya. Mungkin juga ibu dan bapak ketika ke sekolah itu ingin rindu, kangen dengan sahabat dan teman-teman kita. Subhanallah, Allah menguji kita semua, menguji kesabarannya. Insya Allah kita akan sabar menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, di sini mungkin untuk pembawa acara atau host kepada Bu Siti Nurila, Ibu mohon izinnya untuk share screen agar orang tua siswa tahu apa saja yang telah dipersiapkan oleh kita selaku pemangku kepentingan pendidikan terhadap pembelajaran tatap muka yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya mohon share screen-nya sebentar. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, apakah sudah terlihat share screen dari kami? Kalau sudah, boleh mengangguk. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, ketika kami mendapatkan edaran dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahwa saat ini, sebentar ya, seharusnya ini mohon maaf, ini dulu mungkin ya, mohon maaf, ini, nah ini dulu. Nah ini dulu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat ya? Iya. Ini edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Bandung Barat. Kami mendapatkan edarannya tanggal 26 Agustus 2021 tentang pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita Bandung Barat, ya Ranca Bali atau Padalarang, yang termasuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat itu, PPKM-nya saat ini sudah level 3. Artinya, kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu. Ini dari siapa? Nah, ini juga ada tembusannya ke Sekip Madrasah, kemudian ke para pengawas, kemudian kepada seluruh kepala RA di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini kami tidak serta-merta membuat membuka sekolah nanti, tidak serta-merta Bapak Ibu. Tapi kami di sini ada regulasinya, ada sumber hukumnya. Yaitu sumber hukumnya di sini ada 4. Sumber hukum yang pertama adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, atau yang disingkat dengan SK Bersama.
Nah, ini nomornya adalah untuk SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomornya 03-KB-2021. Jadi ini resmi Bapak Ibu ya. Ada dari ada sumber hukumnya. Kemudian untuk Menteri Agama nomornya yang ini, nomor 384 tahun 2021. Dan kemudian dari Menteri Kesehatan nomornya HK-08-menkes-4242-2021. Dan terakhir dari Menteri Dalam Negeri nomornya adalah 440/717 tahun 2021. Ini 4 menteri ini atau SK bersama ini membahas apa Bapak dan Ibu? Yaitu membahas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau kita kenal dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ya. Kemudian itu regulasi yang pertama atau sumber hukum yang pertama. Sumber hukum yang kedua adalah instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai dari level 4, level 3, level 2 coronavirus disease atau COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Sumber hukum yang ketiga atau regulasi yang ketiga adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor B-1-DT-DT-1-DT-00-08-2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah tahun pelajaran 2021 dan 2022 pada masa PPKM Coronavirus 2019. Dan yang terakhir regulasinya adalah Surat Edaran dari Bupati Bandung Barat nomor 360/2159 BPPD /2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yaitu tentang pemberlakuan PPKM level 3 coronavirus 2019 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, 4 regulasi ini yang menjadi dasar hukum kami, menjadi kekuatan kami pihak sekolah untuk kembali membuka sekolah atau madrasah. Nah, di sini juga ada untuk diketahui bersama apa saja yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk kita ya, para orang tua, siswa, dan para guru atau seluruh warga MI Al-Islamiyah. Di sini seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama itu harus dapat melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas dengan atau kalau tidak memungkinkan boleh juga dengan PJJ atau belajar dari rumah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Pertama, menjalankan prokes dan menjalankan prosedur SKB 4 Menteri yang tadi dipaparkan. Kemudian madrasah juga harus menyelenggarakan PTMT ini memastikan bahwa pendidik dan tenaga pendidikannya sudah divaksin. Alhamdulillah kami sudah divaksin semua ya. Di sini juga harus mendapat izin tertulis dari penyelenggara PTMT ini dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Jadi harus dari izinnya dari provinsi ya. Melalui dari bawah dulu, kami dari desa, kemudian kecamatan, kemudian ke puskesmas, ke kabupaten, terakhir ke provinsi. Baru kami bisa
membuka sekolah setelah mendapat izin dari provinsi. Nah, penyampaiannya itu ada yang langsung, ada juga yang secara aplikasi kami laksanakan. Kami di sini sedang proses Bapak dan Ibu melaksanakan itu, ya. Nah, di sini juga aturannya bahwa madrasah itu, sekolah itu, membuka sekolah itu, kita ambil yang MI. Yang MI atau MTS atau MA itu maksimal 50%. 50% untuk tatap mukanya. Maksudnya 50% seperti ini. Jika di kelasnya, misalnya di kelas 2A ada siswanya 28. Artinya 50% itu berarti 14-14. Jadi 2 sesi Bapak dan Ibu. Kita akan melaksanakannya seperti itu. Ketika di kelas 4 misalnya, kelas 4A. Kelas 4A misalnya siswanya ada 36. Maka di sesi pertama hadir itu 18 orang. Sesi kedua 18 orang lagi. Jadi 2 kali. Itu guru akan lebih capek Bapak Ibu. Tapi kami insya Allah ikhlas menjalankannya karena kami sayang kepada siswa-siswa kami. Kami sayang kepada seluruh putra-putri dari seluruh orang tua. Makanya kami pun harus nurut, kami pun harus taat terhadap apa yang disampaikan, terhadap apa yang diterapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk diketahui bersama. Nah, di sini juga saya sebagai kepala madrasah harus senantiasa berkoordinasi, bekerja sama, baik dengan pengawas, baik dengan pihak fasilitas kesehatan, puskesmas, dengan pihak desa, dengan pihak kecamatan dan lain sebagainya. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka berlangsung. Nah, kemudian pelaksanaan PPTM ini itu dilaksanakan merujuk pada SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020. Nah, ini juga kan dulu kita pernah ini di SK Dirjen Pendis ini yang telah mengizinkan kita untuk bertatap muka. Makanya dulu kita bekerja keras. Mari kita sampai pengadaan wastafel, pengadaan toilet, kita semua bekerja sama karena kita ingin membuka sekolah. Ini di sini sudah ada dulu. Nah, sekarang ada lagi ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan izin untuk saat ini. Ini juga harus ada usaha dari berbagai pihak dalam mewujudkan untuk terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, ini juga di sini juga ada penggunaan dana BOS itu diperbolehkan untuk sekarang membeli peralatan untuk kesehatan seperti disinfektan karena setelah 1 kali tatap muka jadi bangku itu nanti akan disemprot oleh disinfektan oleh seluruh guru. Makanya 2 sesi itu ada jeda dulu selama 5 atau 10 menit nanti gurunya akan menyemprot seluruh ruangan agar apa yang tadi bekas pembelajaran di sesi 1 itu kumannya atau bakterinya itu hilang. Karena insya Allah kuman atau bakteri itu hilang dengan udara panas dan dengan obat dari disinfektan ini. Nah, di sini yang baru membuka itu adalah level 3. Dan kita alhamdulillah termasuk dari level 3. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu regulasinya. Jika kami dianggap jangan-jangan itu mah alasan sekolah saja ingin membuka sekolah. Tidak, kami juga ini dapat ya dari Bupati Bandung Barat. Ini dapat edarannya yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ini surat edarannya ini bukti fisiknya. Itu surat edaran dari Bupati Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini untuk diketahui saja ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau ingin tahu boleh ngedownload ya, ngedownload sendiri apa sih isi dari edaran yang disampaikan oleh Bupati
Bandung Barat ini ya surat edarannya. Nanti cari aja di Google surat edaran nomor ini, surat yang ini nih, surat edaran Bupati Bandung Barat nomor 360/2159 strip BPBD strip 2021. Silahkan Bapak Ibu boleh mencatatnya, boleh nanti mendownload sendiri, betul nggak? Apa yang disampaikan Bu Yaya itu betul tidak? Silahkan ya. Saya beri waktu beberapa detik untuk Ibu dan Bapak mencatat ini. Jika Ibu dan Bapak ingin mengetahui dengan cara mendownload dari Google surat edaran dari Bupati Bandung Barat. Sudah ya Bapak Ibu? Baik, kita teruskan. Di sini sudah satu paket semuanya surat edaran itu sudah disatu paketkan. Nanti bisa pelajari oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dari Kementerian Agamanya, dari Kementerian Agama Pusatnya. Ini penyampaian surat edaran Dirjen Pendisnya ini. Kalau mau dicatat silahkan. Nah, silakan ya. Nah, ini nomornya. Nanti ini bisa di-download Bapak Ibu, ya. Sudah ya? Nah, ini surat edarannya. Ini jelas ya. Penyelenggaraan pembelajaran di madrasah tahun pelajaran 2021 dan 2022 pada masa pembelajaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kita di level 3 ini. Mungkin sudah ya Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Nah, ini dari Menteri Dalam Negerinya. Ini salinannya. Yang ini. Silakan kalau mau dicatat. Barangkali ada yang memerlukan. Nah, ini dasar hukumnya. Sudah ya? Dari Menteri Kesehatannya. Nah, kita berada di apa? Kita cari kalau ini apa ya? Ini tidak usah ya, Jawa Barat, Bandung Barat sedikit ya ininya. Cuma 3.000 seluruh Bandung Barat. Sudah selesai. Nah, itu ya. Nah, ini yang disampaikan apa? Nah, ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya ini ya. Bapak dan Ibu. Nah, dari dari yang telah disampaikan ini, dari regulasi ini, kami menindaklanjuti, seluruh guru menindaklanjuti apa yang kami kerjakan. Nah, ini saya izin share screen lagi. Nah, seperti tadi ya, setelah itu kami membuat izin. Kami membuat permohonan izin PTM terbatas ini kepada Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Ini apa yang harus kami periksa, disiapkan ini ada daftar periksa kesiapan PTM dari EMIS, kemudian daftar verifikasi kesiapan dari pengawas bina, kemudian surat rekomendasi PTM dari Satuan Tugas Covid Kecamatan atau Desa, kemudian ada daftar PTK penerima vaksin, kemudian ada surat pernyataan orang tua dan komite madrasah. Nah, ini mohon maaf, mungkin kami, Bapak dan Ibu, direpotkan oleh seluruh guru kelas masing-masing untuk mengumpulkan surat izin
kepada kami bahwa ibu dan bapak itu mengizinkan putra-putrinya untuk bertatap muka atau untuk bersekolah di sekolah kami, melaksanakan pembelajaran di lingkungan sekolah. Tapi kami di sini juga tidak memaksa Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu berkeberatan. Misalnya, Bu mohon maaf kami tidak mengizinkan karena kami masih was-was, masih sieun kalau bahasa kita ya, bahasa Sunda itu masih khawatir karena pandemi belum berakhir. Mangga silahkan. Itu adalah hak Bapak dan Ibu untuk menyikapinya. Cuma kami di sini berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk persyaratan ini kami mengembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu selaku penanggung jawab dari putra-putrinya. Karena mungkin seperti tadi yang saya bilang ada kekhawatiran di antara kita, takut nih pandeminya belum berakhir. Memang betul ya, Bapak dan Ibu, pandemi ini belum berakhir. Dan bahkan kenapa muncul 4 SK bersama ini? Kenapa muncul? Karena sudah memprediksi kita sudah berjalan 1,5 tahun lebih, pandemi ini belum berakhir juga. Survei dari pandemi ini bukan di negara kita saja, bukan di Indonesia saja, tetapi melanda seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Dan hasil pembelajaran dari mereka juga. Jadi kita mungkin pemerintah Indonesia mengambil tindakan bahwa pandemi ini akan selamanya ada. Pandemi ini akan hidup bersama kita, berdampingan dengan kita. Kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak berusaha, itu kita akan terpuruk selamanya. Tidak akan ada perubahan. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa hampir lupa saya tuh. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dianya mengubah sendiri. Ada kita pepatah seperti itu. Nah, makanya ini mengambil kesimpulan yang adanya SK 4 Menteri itu bahwa pandemi ini sepertinya tidak akan cepat berakhir, akan terus. Ketika kita terus saja menunggu, tidak ada tindakan, tidak ada usaha, itu kita akan ketinggalan dari negara-negara lain. Pendidikan itu akan terpuruk. Nah, makanya seperti itu, Bapak dan Ibu, kita berusaha. Kita laksanakan prokesnya yang 5M itu. Protokol kesehatan yang 5M-nya itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja di lingkungan pekerjaan juga melaksanakan 5M itu. Yang pertama adalah memakai masker ya. Yang pertama memakai masker. Seperti itu saya sengaja membuat latar belakang dari virtual ini, Zoom meeting ini. Yang pertama adalah memakai masker ya. Kita wajib memakai masker, melindungi dari hal-hal dari luar yang masuk ke dalam mulut dan hidung kita, bakteri-bakteri yang diprediksi akan masuk ketika kita beraktivitas di luar. Kemudian yang kedua adalah selalu setelah selesai melaksanakan aktivitas atau kegiatan, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak dengan teman, dengan personal, dengan orang di sekitar kita, minimal itu 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian yang keempatnya menjauhi kerumunan. Jadi ketika ada yang berkerumun kita menjauhi. Itu upaya dalam pencegahan dari pencegahan dari penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah mobilitas dan interaksi ya. Mobilitas ada kegiatan-kegiatan umum seperti mobilitas itu seperti ada acara pernikahan dan lain sebagainya, kita menghindari semaksimal mungkin. Nah, 5M ini kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu,
ketika kita terus aja beranggapan sieun ya. Nah, itu ya. Balijeng kitanya tidak usaha. Nah, kita berusaha sambil kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita usaha, insya Allah itu akan selalu ada di dekat kita. Itu mungkin yang saya alami, mungkin juga Bapak dan Ibu alami ya Bapak Ibu. Kemudian persyaratan lainnya ada SK Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di sekolah. Kami alhamdulillah sudah membuatnya. Dan yang terakhir kami harus menyampaikan jadwal pelajaran. Jadwal pelajarannya seperti apa? Karena ini akan bersesi. Nah, nanti Ibu dan Bapak setelah kami diizinkan verifikasi di ACC, nanti jadwal pelajaran itu akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini surat permohonan dan segala persyaratan yang dipersiapkan bahkan sudah kami laksanakan. Ini ke Kementerian Agamanya kabupaten, kemudian ini untuk ke kecamatannya sama. Nah, kami membawanya satu berkas penuh ya Bapak Ibu, setinggi apa ya, termasuk surat perjanjian dari Bapak dan Ibu juga kami sampaikan surat izin yang bermeterai itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian apalagi yang dilaksanakan selain itu. Nah, ini kami sampaikan juga ini. Nah, ini foto-foto benar tidak? Bapak dan Ibu, subhanallah, alhamdulillah, dari kebaikan Bapak dan Ibu dengan menyampaikan impak kepada kami, alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke sekolah, kami sudah selesai membuat toilet. Di sini ada toilet putri. Nah, ini toilet putri yang posisinya berada di sebelah kanan kelas ya, yang dulu itu dekat warung emas mungkin ya, warung Bu Eja. Nah, ini ada 9 toilet untuk putri dan di ujungnya ada untuk putra, untuk laki-laki. Di belakang juga. Jadi kami alhamdulillah sudah banyak toilet untuk siswa-siswi kami. Kemudian, nah ini juga ada toilet di atas ini, yang gedung di atas itu, nah, lantai 2. Ini toiletnya seperti ini, pakai pintu juga. Nah, kemudian ini di luar juga kami sudah menghimbau. Ada himbauan untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini juga yang dekat warung Bu Eja itu. Dan di sini kebetulan ada pengawas sedang berkunjung, diwajibkan untuk cuci tangan pakai sabun, dihadiri oleh salah satu guru kami, yaitu Bu Epi. Nah, jadi setiap tamu nanti ke sini seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sarana apa lagi? Nih, sarana disinfektannya kami sudah siapkan. Setiap ruangan kelas sudah disiapkan. Ini sarana disinfektannya yang kami ambil dari uang bos itu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini nanti dilaksanakan oleh guru dan Mas Ponijo. Kemudian, nih sarana UKS-nya juga. Ini ada cuci tangannya pakai sabun. Nah, ini tempatnya dan ini obat-obatnya. Sekarang obatnya juga ada maskernya, Bapak Ibu, ada disinfektannya karena di masa pandemi. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau mungkin putra-putri Ibu juga memiliki dari rumah nanti dipersiapkan maskernya, tapi kami di pihak sekolah juga menyiapkan jika kadang-kadang kan nanti jatuh atau kotor dan lain sebagainya ketika ke air, nanti kami siapkan. Sebelum saya lanjutkan, halo, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih, Bu. Ya. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini termogan atau pengukur suhu kami sudah memiliki. Alhamdulillah. Bapak Ibu nanti diukur suhunya. Nah, ini belum tercover di sini ada poster-poster ya. Poster-poster seperti di awal. Poster seperti ini atau nah ini posternya.
sama saya belum di ini. Nah, poster-poster ini yang tadi itu. Nah, itu apa sarana yang kami siapkan. Ini semua dibawa ke ketika kami minta surat perizinan. Selain itu, surat izin sudah, sarana sudah. Nah, bagaimana panduannya atau SOP-nya? Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami MI Al-Islamiyah dan Yayasan Al-Mursyid, juga Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kesehatan, kami semua bekerja sama dalam mewujudkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT itu. Nah, ini yang panduan yang dilaksanakan oleh MI Al-Islamiyah dengan melaksanakan 3S dan 5M. 3S itu selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Itu dilaksanakan di dalam kelas ya. Dan kesehariannya dengan melaksanakan 5M. Dasar hukumnya yang tadi sudah kita sampaikan. Dasar hukum itu regulasinya ini sudah. Nah, ini saya sampaikan ke provinsi itu, ini jumlah siswanya, laki-laki perempuannya, kemudian apa saja sarana prasarananya disampaikan semua. Nah, ini cara-caranya tim Satuan Gugus Tugas di Islamiyah itu ini ada nama-nama gurunya, kami bekerja sama dengan Puskesmas. Bahkan alhamdulillah sudah kemarin ada tawaran dari rumah bersalin Kartini. Walaupun itu rumah bersalin tetapi untuk pertolongan pertama tidak ada salahnya. Saya pikir untuk bekerja sama juga dengan mereka jika di Puskesmas Jaya Mekar nanti diinikan kalau penuh gitu. Bahkan kami juga, saya sendiri ke Puskesmas Padalarang juga, yang di Cimareme itu rumah sakit Karisma. Nah, itu kami juga bekerja sama. Jadi kami semaksimal mungkin karena untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pekerjaan-pekerjaan kami sudah disiapkan oleh saya. Kemudian, nah ini bagaimana cara pembelajarannya Bapak dan Ibu. Nah di sini tugas saya sebelum KBM seperti apa, selama KBM seperti apa, setelah KBM seperti apa. Di sini sudah ada tugas saya selaku kepala sekolah, dan ini tugas guru juga. Ini tugas tenaga pendidikan yang lainnya, tugas siswa, kemudian tugas orang tua juga. Nah ini utamanya mungkin tugas orang tua ya Bapak dan Ibu. Saya tekankan di sini, orang tua memenuhi kebutuhan siswa untuk mengikuti pembelajaran di masa pandemi, yaitu dengan makanan dan minuman yang cukup, memakai masker, menyediakan masker, sanitizer, dan perlengkapan belajar. Nanti setelah selesai pembelajaran, memastikan anak-anaknya datang ke rumah tepat waktu. Jadi di sini lokasinya ini rumah ya. Jadi Bapak dan Ibu harus memastikan nih belajarnya berapa jam nih. Misalnya untuk kelas 2 masuk jam 7 sampai setengah 10. Jarak dari sekolah ke rumah itu kalau pakai kendaraan berapa menit, kalau jalan kaki berapa menit, harus bisa memprediksi. Mungkin saja kelas 4 itu ada yang datang dan pulang sendiri. Kecuali mereka yang dijemput orang tuanya itu sudah dipastikan akan selamat dan lancar, aman berada dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Nah, ini yang diprediksinya yang siswa sudah bisa pergi berangkat dari rumah sendiri dan pulang ke rumah, dari sekolah ke rumah sendiri. Itu. Jadi kita harus memastikan keamanan dan kesehatan dari siswa-siswi kami atau putra-putri Bapak dan Ibu. Ini. Kemudian bagaimana pembelajarannya Bapak dan Ibu? Nih ya. Nah, ini.
prosedur pembelajaran di masa transisi atau di masa pandemi atau di masa ketika kita berada dalam suasana PPKM. Nah, pertama itu pembelajaran dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu. Mohon maaf di sini, mungkin untuk kelas 2 dan kelas 3 dalam seminggu karena kita masih kekurangan ruangan belajar atau ruangan kelas, jadi bisa dilaksanakannya 3 hari Bapak dan Ibu, itu sudah diatur oleh guru kelas masing-masing. Nanti jadwalnya hari apa saja, putra-putri Bapak Ibu harus bisa belajar di sekolah. Jadi belum bisa full 6 hari penuh untuk kelas 2 dan kelas 4 ya. Jadi mungkin karena dibagi 2 hanya 3 hari bisa belajar di sekolah. Sisanya daring disampaikan secara online, belajar dari rumah. Mohon maaf sekali Bapak Ibu karena kami ruangannya belum memenuhi. Kami memiliki 19 rombongan belajar. Sedangkan kelas ada 11 kelas yang belum selesai 10 kelas yang satu lagi belum selesai ya karena kami kemarin fokus dulu kepada toilet Nah, nanti sambil berjalan lagi sambil kami terima infak lagi dari Bapak dan Ibu, insya Allah mungkin ya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita semua sehingga ruangan yang satu itu dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, waktunya tadi ya, ini mulai dari jam 7.00 atau jam 7 teng kata bahasa kita ya, sampai jam 09.30. Di sini ini diprediksi saja sampai segini ya, karena ya bisa saja karena kita keluar itu anak kadang-kadang kan beberesnya lama dan lain sebagainya. Nanti kalau kesananya mungkin kita akan disiplinkan tepat waktu 07.00 sampai 09.30. Ini waktu belajarnya. Kita menjadi 2 sesi Bapak Ibu. 2 sesi seperti apa? Misalnya tadi saya sudah paparkan, di kelas 4B ada 36 siswa. Berarti absen nomor 1 sampai absen nomor 18 itu masuknya sesi pertama. Masuknya dari jam 7 sampai jam 9.30. Nah, sisanya yang absen ke-19 sampai absen terakhir, absen ke-36, masuk di sesi kedua, yaitu jam 9.40 sampai jam 11.45. Nah, sampai jam 12 lah, sampai jam 12. Jadi Bapak dan Ibu akan tahu, oh anak saya nih masuk sesi pertama. Berarti nyampe rumah harus sekitar jam 10, setengah 11-an lah kalau jauh. Nah, kalau anak saya nih misalnya masuk sesi 2, itu berangkatnya berarti siang. Bapak Ibu jangan pagi-pagi karena dikunci sekolahnya sama kami ya. Tidak boleh, mohon maaf, di halaman tidak boleh ada orang tua siswa, tidak boleh ada yang berkeluyuran orang lain. Jadi hanya ada guru dan siswa. Makanya akan digembok sama kami. Mohon maaf itu untuk berjaga-jaga saja kami dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Nah, kondisi kelasnya seperti apa Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu ingin tahu. Nah, ini ruangan kelasnya hanya diisi oleh 16 sampai 18 peserta didik saja. Jadi tidak boleh lebih segini ya. Jaraknya antara duduk satu siswa dengan siswa lain itu 1 meter sampai 1,5 meter ya. Jadi berjauhan. Itu mengantisipasi anak berpegangan tangan dan lain sebagainya. Nah, kami juga di dalam kelas menyiapkan seperti Bapak dan Ibu mengetahui, kami selalu ada sanitizer. Atau Bapak dan Ibu menyiapkan dari rumah, disimpan di kantongnya, di tas putra-putri Bapak dan Ibu. Ketika setelah memegang pensil dan lain sebagainya, cuci tangan kita. Atau bisa juga, kami juga di sekolah menyiapkan CTPS-nya, cuci tangan pakai sabun dengan air. Ini jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu, guru ketika kami sudah mendapat izin. Ya. Nah, kemudian perilaku wajibnya apa? Nih,
Sebelum masuk, seluruh siswa dan guru itu diukur, diukur suhu tubuhnya menggunakan alat termogan yang tadi sudah saya perlihatkan itu ya, diukur. Ketika 36 ke bawah itu silahkan, artinya sehat, bisa mengikuti pembelajaran. Ketika siswa suhu tubuhnya 37 derajat ataupun guru suhunya segitu, kami memperbolehkan untuk pulang kembali karena untuk mengantisipasi kalau siswa tersebut sakit dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ketika putra-putri Bapak dan Ibu sakit flu, sakit panas, tidak diperbolehkan untuk hadir di sekolah. Jadi belajarnya dari rumah saja. Nanti minta ke Bu Guru untuk supaya tidak ketinggalan pembelajaran, minta materi yang disampaikan hari itu. Seperti itu mungkin ya. Kemudian kondisi medis warga sekolah seperti apa? Nih, harus sehat, tidak memiliki gejala COVID, termasuk orang yang serumah dengan peserta didik maupun dengan pendidik atau guru. Jadi harus sehat di rumah, di sekolah, di lingkungan. Kemudian, nah, mohon maaf untuk kegiatan kantin atau warung ya, kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler belum diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Itu untuk menghindari itu apa itu yang 5M itu, menjauhi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kegiatan lainnya tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Jadi hanya kegiatan belajar mengajar saja. Setelah selesai pulang, datang, setelah selesai belajar pulang, tidak main di halaman sekolah, langsung pulang. Orang tua tepat waktu menjemput siswanya. Orang tua tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk masuk ke halaman sekolah. Jadi tunggu di gerbang. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami di sini bukan tega, tapi kami melaksanakan dari aturan yang disampaikan oleh pemerintah demi untuk terbukanya kembali pembelajaran di sekolah. Nah, itu mungkin ya Bapak dan Ibu yang perlu ya, yang ini saja yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua. Selain itu, untuk diketahui bersama juga di sini, nah ini Bapak dan Ibu, nah ini ya, semua kami sudah divaksin, guru-gurunya sudah divaksin, kecuali Bu Resi, karena waktu itu hamil, sekarang sudah melahirkan, yang guru kelas 2B. Kemudian Bu Ulpah, saat ini masih hamil juga, belum divaksin, tapi sudah ada surat keterangan dari bidan yang menanganinya, bahwa beliau alhamdulillah sehat. Jadi bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kepada siswa. Dan Bu Sipa saat itu baru melahirkan, belum divaksin. Ini juga sedang antri melaksanakan vaksin, antri dengan di pemerintahan. Nah, ini juga disampaikan. Jadi kami tidak tidak serta-merta membuka, tidak, tapi banyak sekali yang kami lakukan demi terwujudnya pembukaan pembelajaran di sekolah. Nah, itu ya, ini sudah informasinya, surat izin sudah, sarana alhamdulillah. Berarti Bapak dan Ibu semuanya sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah, mohon maaf sebentar, apa yang telah kita rencanakan dan apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan kita senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan aman, nyaman, dan lancar. Mungkin Bapak dan Ibu
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh orang tua siswa kelas 2A BC dan kelas 4A BC. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, bisa kerjasama dengan baik. Ya. Demikian, mudah-mudahan mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam pemaparan yang kurang begitu maksimal. Kemudian mohon maaf jika ada kata-kata kami di sini menyinggung dari Bapak dan Ibu, kami mohon maafnya karena itu bagian dari kekurangan saya, bagian dari kekurangan kami, karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Bu Neni untuk melanjutkan lagi acaranya. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah Jamiyah Islamiyah yang telah memaparkan tentang sosialisasi PMT 2021. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa dan untuk masih ada waktu untuk forum pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini baik ya Bu. Ini di chatbox ada pertanyaan dari Bundanya Imron kelas 4A. Oh, iya. Pelajaran tatap muka dimulai kapan ya Bu? Barangkali tadi terlewat informasi. Terima kasih. Ada lagi Bu? Biar sekalian saja ya Bapak dan Ibu. Ya. Ada lagi? Mangga silakan Bunda. Ada? Ibu maaf, banyak yang pada nggak bisa masuk dan di kelas 2A ada yang minta tolong di-share penjelasan apa yang materi yang ada di grup ini. Di Zoom atau di Zoom meeting ini. Ada yang nggak bisa masuk. Oh iya. Oh iya, banyak Bun ya. Iya, banyak. Dibatasi katanya di sini lebih dari 100 yang bisa masuk. Belum pada bisa masuk. Iya. Sudah, tidak ada lagi? Ada pertanyaan Bu, selanjutnya anak-anak pakai seragam atau tidak? Ya, mungkin Bu Siti Nurillah dicukupkan itu 3 pertanyaan dulu ya. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi pertanyaan pertama, kapan sih Bu pembelajaran itu akan dimulai? Mungkin tadi Bapak dan Ibu kurang konsentrasi mungkin ya, mohon maaf ya. Itu tadi saya sampaikan. Kita akan membuka sekolah, itu ketika seluruh persyaratan itu disampaikan sampai ke pihak provinsi dan provinsi sudah memberikan izin kepada kita. Hal ini sedang proses. Kami hari kemarin itu baru sampai ke puskesmas, sudah dapat izin dari puskesmas. Hari ini rencananya meminta izin kepada desa dan kecamatan. Nah, setelah selesai itu dilanjut nanti ke kabupaten, karena harus seperti itu awalannya, prosesnya, prosedurnya harus dari bawah dulu. Jadi tidak langsung ke kabupaten atau provinsi, dari bawah dulu. Harus ada izin dari puskesmas, izin dari desa, izin dari kecamatan. Yang 3 izin ini nanti kalau sudah didapatkan ke kabupaten. Setelah semua ada kabupaten berarti ada 4, baru disampaikan ke provinsi. Jadi dalam seminggu ini Bapak Ibu sampai mungkin mudah-mudahan
sampai tanggal 11 September itu kita selesai semuanya, dan insya Allah surat izinnya cepat keluar, sehingga diprediksi di minggu kedua atau di minggu ketiga di bulan September itu kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Dan bagaimana dengan putra-putri Bapak dan Ibu atau siswa-siswa kami ke sekolah memakai baju bebas apa memakai seragam? Karena ini sudah resmi, jadi diperbolehkan menggunakan seragam. Karena kami sudah dapat izinnya itu, ya. Ketika belum dapat izin seperti kemarin, ya mohon maaf, ke sekolah memakai baju bebas. Kalau nanti menggunakan seperti biasa menggunakan baju seragam secara formal. Nah, kemudian satu lagi ya, pertanyaan yang ketiga, yang pertanyaan kedua mungkin ya, dari orang tua kelas 4A tadi ya disampaikan dari Fatihah ya. Mohon maaf, ini Ibu Fatihah atau putranya Fatihah ya. Mohon maaf mungkin ya. Ayo orang tua dari Fatihah. Oh, dua ya, subhanallah, subhanallah. Iya, subhanallah Bapak. Ya, subhanallah Ibu, terima kasih atas kepercayaan Ibu kepada kami. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, sepertinya karena ini Zoom-nya berbayar, saya tidak membatasi ini sampai 1.000 orang. Ini kan kelas 2 dengan kelas 4 ada enggak mencapai 1.000, bisa masuk sih sebenarnya. Cuma kan kembali lagi itu tidak masuknya itu ke jaringan kita. Ini kekurangan dari virtual Bapak dan Ibu ya. Saya juga ketika mengikuti pelatihan dengan seluruh guru-guru seluruh Indonesia, kadang terlempar. Kadang di sana no host gitu ya. Padahal kitanya jaringannya yang enggak ada. Itu nah seperti ini kan terlaksana ada, sementara mereka tidak bisa masuk. Nah, seperti itu mungkin. Mohon maaf. Nanti yang tidak bisa hadir di sini, mungkin ini saya sampaikan kepada seluruh guru yang hadir di sini. Nanti ada rekamannya, bisa di-share rekamannya ya. Mungkin besok hari ya rekamannya. Jadi jangan khawatir. Mohon maaf atas kekecewaannya, mungkin yang tidak bisa ikut Zoom di sini, nanti Bu Guru akan menyebarkan atau menge-share dari rekaman video kita ini, pelaksanaan. Mungkin itu. Ada lagi, silakan. Silakan Bu Siti Nur, Nurilah, Bu Siti Nur. Ya, baik Ibu. PTMT dilakukan apabila semua persyaratan sudah bisa dipenuhi dan di ACC. Mudah-mudahan secepatnya ya Bunda, dan boleh memakai seragam ya. Terus ada lagi pertanyaan, Bu, apakah anak-anak bawa bekal? Bagaimana kalau seragam seperti batik atau baju olahraga sudah kecil, apakah bisa langsung di sekolah? Untuk jadwal pelajaran gitu ya, Bu. Boleh ya. Baik, saya juga di sini baca ya. Saya juga baca di sini. Ini pertanyaannya, selama tatap muka anak-anak selama istirahat diperbolehkan keluar sekolah jajan di luar, apa membawa bekal dari rumah? Mohon maaf Bapak dan Ibu, di sini dalam proses pembelajaran tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Otomatis karena kantin tidak diperbolehkan, itu tidak, jadi anak-anak itu belajarnya juga dibatasi. Untuk kelas 4 itu dari yang pagi-pagi ya, dari jam 7 sampai jam 10.30 setengah 11 untuk kelas 4. Untuk kelas 2 dari jam 7 sampai setengah 10. Jadi setengah 10 pulang. Tidak jajan di dalam sekolah, tidak ada yang jualan ya, tidak, kantin tidak buka. Nah itu silakan sama orang tuanya.
kalau bisa jajannya nanti di rumah saja, jangan sampai ada berkerumun seperti itu. Walaupun di sana di sekolah kita di atas itu ada jajanan-jajanan, kita selaku orang tua bisa mendekati kepada anak, lebih baik bagusnya makan dulu aja, jangan jajan dulu. Di antisipasi seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada istirahat dan anak kalau bawa makanan kecil seperti permen yang itu boleh sih, nggak apa-apa gitu. Karena itu kan langsung habis beberapa menit juga gitu ya. Kemudian ini seragam. Bagaimana kalau seragam batik dan lain sebagainya itu sudah kecil? Apa sekolah sudah bisa menyiapkan? Ini kami dalam proses ya. Bapak Ibu, karena kami juga baru dapatnya sekarang ya, dapat informasinya sekarang. Kami sedang mengusahakan, kami juga sedang lagi belajar sudah pesan ke tempat batik dan baju olahraganya. Insya Allah. Kalau yang sudah ini nanti hubungi saja dari wali kelasnya masing-masing. Nah ini untuk jam mulai masuk dan jam pulang nanti di-share sama ibu gurunya semua setelah kita dapat izin. Ya, setelah kita dapat izin Bapak dan Ibu, mohon bersabar dulu selama 2 minggu ini, ya maksimal sampai tanggal 18 lah, 18 September, mohon maaf kita tunggu dulu aja ya. Mudah-mudahan di tanggal 13 kita sudah bisa buka. Nah, jadi mungkin nanti tanggal 11 itu Ibu guru sudah menyampaikan, nge-share kedua pelajaran ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa jawab. Silahkan Bu Siti Nurillah dilanjut lagi. Ada lagi barangkali ada yang tanya. Jika tidak mungkin acara kita akan segera tutup dulu ya. Enggak. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara sosialisasi MT pembelajaran tatap muka terbatas 2021 telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan dan harapkan, mudah-mudahan ada dan segera insya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.